Teman-teman, kembali lagi dalam video kali ini untuk warga masyarakat Kota Tegal. Kali ini video ini menceritakan tentang Q&A bersama Komisioner KPU Divisi SDM dan Parmas bersama Bapak Thomas Budiono. Pertanyaan pertama, Pak. Di masyarakat, terutama untuk pemilih pemula, itu kadang berpikiran seperti ini, Pak. Lah, suara saya cuma satu, kenapa harus dipusingin? Mendingan saya golput, toh nggak ada dampaknya bagi kita semua. Oke, terima kasih. Bagi proses demokrasi, suara adalah sesuatu yang menentukan sekali. Betapapun itu hanya satu suara. Jadi sangat berharganya suara itu sampai Komisi Pemilihan Umum termasuk KPU Kota Tegal ini menganggap bahwa pemilih itu harus berdaulat. Sebab dengan pemilih berdaulat maka negara akan kuat. Nah, dalam proses pemilu itu suara sangat menentukan. Artinya dengan suara yang kita punya itu nanti akan ditentukan siapa pemimpin kita 5 tahun mendatang. Pemilu bukan hanya menentukan ataupun memilih pemimpin yang terbaik, tetapi pemilu juga merupakan upaya kita pemilih untuk mencegah agar pemilih-pemilih yang tidak berkualitas, pemilih-pemilih yang dimungkinkan nanti akan korup, pemilih-pemilih yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat, pemilih-pemilih yang tidak berpihak pada fakir miskin ini jangan sampai menduduki tampuk kepemimpinan. Makanya pemilu bukan hanya memilih pemimpin yang terbaik, tapi mencegah pemimpin-pemimpin yang korup. Makanya setiap warga masyarakat yang mempunyai hak pilih, terutama bagi warga muda, warga milenial, jadilah pemilih-pemilih yang cerdas, jadilah pemilih-pemilih yang menggunakan rasio dan argumentasi untuk memilih, bukan memilih karena siapapun dan bukan memilih karena benda pemberian apapun. Milenial harus menjadi generasi yang cerdas untuk memilih. Oke, Pak, lanjut. Pada saat pelaksanaan masyarakat kadang ada serangan fajar, ternyata ada proses serangan fajar. Nah, apa sikap KPU terkait masalah ini, Pak? Serangan fajar ini gimana, Pak? Apakah ada sanksi atau apa, Pak? Yang pasti politik uang itu merupakan racun demokrasi yang akan merusak sendi-sendi demokrasi kita. Maka tak henti-hentinya KPU Kota Tegal selalu mensosialisasikan bahwa politik uang adalah sesuatu yang harus dicegah. Mulai sekarang masyarakat harus berani mengatakan tolak money politik, say no money politik. Kenapa? Saya memberikan contoh. Kalau kita menerima 100.000 dari caleg umpamanya, kalau dibagi 5 tahun, per tahunnya itu hanya 20.000. Dan kalau per tahun yang 20.000 itu dibagi menjadi 12 bulan, itu hanya 1.666. Dan jika 1.666 rupiah ini dibagi 30 hari, hanya 55,5 rupiah. Artinya suara kita satu hari oleh caleg dihargai hanya dengan 55 rupiah. Padahal sekarang masuk ke toilet harganya minimal 2.000 rupiah. Kalau ada yang memberi uang dan hanya 55.000 rupiah, berarti orang yang memberi itu merendahkan martabat kita sebagai pemilih di bawah harga bayar ke toilet. Oleh karena itu, daripada kita
menerima yang 50.000 atau menerima yang 100.000, kita tolak itu semua daripada apa? Daripada kita kehilangan berjuta-juta keberkahan yang datangnya dari Allah. Sekarang pertanyaannya, mau pilih musibah atau pilih berkah? Silakan. Kadang Pak, anak-anak muda itu kadang milihnya kayak gini. Kita kan misalkan di TPS 17, sedangkan doi di TPS 16. Nah, kita mau milih bareng sama doi. Apakah kita harus memakai A5? Karena kan enggak jauh, cuman beda banget tetanggaan TPS-nya. Apakah menggunakan A5 apa tidak perlu, Pak? Kalau mau pindah memilih itu harus ada syaratnya. Dan salah satu syaratnya bukan pindah pemilih karena doi. Apalagi doinya doi yang doi-doian. Pindah memilih ada syaratnya. Terutama adalah kalau dia sedang menjalankan tugas di tempat lain, sedang sekolah di tempat lain, sedang menjalani rehabilitasi sosial di tempat lain, sedang menjalani rehabilitasi narkoba di tempat lain, atau sedang kuliah di tempat lain. Alasan ini boleh. Seseorang pemilih pindah memilih, caranya adalah minta surat pindah memilih yang namanya A5. Boleh minta A5 dari KPU, PPK ataupun PPS setempat, atau KPU, PPS atau PPK daerah tujuan. Jadi harus minta surat A5 paling lama, paling terlambat adalah 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Harus minta A5. Dan konsekuensinya kalau minta A5 sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing, tidak boleh menerima seluruh 5 surat suara. Bisa saja dia hanya menerima 4 suara, bisa saja dia menerima 2 surat suara, atau 1 surat suara jika dia pindah memilih ke luar provinsi. Begitu, Mbak. Ini Pak, gimana syarat-syaratnya, harus membawa apa aja supaya bisa mendapat A5, Pak? Untuk mendapat A5 datang saja dengan membawa KTP elektronik, dan nanti akan kita cek di Sidalih kita, sistem daftar pemilih kita, apakah orang tersebut sudah terdaftar di DPT kita atau belum. Nanti akan kita cek, dan kalau memang ada, dia nanti akan kita berikan formulir A5. Oke Pak, yang terakhir, gimana cara kita mengecek apakah nama kita sudah terdaftar di DPT atau belum? Untuk memastikan bahwa nama kita sudah terdaftar dalam DPT atau belum, gampang. Yang pertama, kita bisa datang ke TPS, ke PPS di kelurahan. Kita datang ke kelurahan, ke PPS. Di sana ada papan tulis, dan di situ ditempelkan daftar nama pemilih di kelurahan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa membuka nama kita apakah sudah masuk dalam DPT dengan membuka melalui aplikasi. KPU punya aplikasi untuk mengecek daftar pemilih ini di KPU RI Pemilu 2019. Silahkan di-download aplikasi itu, nanti bisa dicari, ada suruh menulis nama, kemudian nomor induk kependudukan, kemudian pencet search, nanti akan muncul apakah kita namanya sudah terdaftar dengan diberi keterangan, oh nama Mas ini, alamat ini, kelurahan ini, TPS sekian. Informasinya sampai ada ke TPS-nya berapa, kita sudah bisa mengetahui informasi tersebut melalui aplikasi KPU RI Pemilu 2019. Terima kasih Pak atas jawabannya. Oh iya. Ya, teman-teman, kalau sekali lagi, kalau kalian mau mengecek nama kalian sudah terdaftar atau belum di TPS atau di DPT, kalian bisa download aplikasi di Play Store KPU RI Pemilu 2019 di Play Store. Caranya mudah, di situ kita udah
ada nama, silakan diisi di situ, sudah banyak informasi ada di situ. Ya, sekian Q&A bersama Komisioner KPU. Kalau misalkan ada pertanyaan yang masih belum bisa dijawab, silakan ditulis di komentar. Nanti kita bisa memberikan jawabannya di lain video.